Eh, Oke ya, kita mulai saja untuk pertemuan web kedua ini. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam sejahtera semua. Eh, Menindaklanjuti web yang pertama, eh, saya lihat untuk tugas-tugasnya itu untuk aturan-aturan tugas sekarang ini ada perbaikan dari pihak UT. Jadi saya agak bingung untuk menilai tidak seperti seperti sebelumnya untuk tahun ini. Jadi penilaian-penilaian ini agak diperketat. Jadi untuk web atau mata kuliah yang masih dalam bentuk praktek seperti khususnya mata kuliah ini, itu ada penilaian dari empat kriteria yang harus kita penuhin. Yang pertama, absensi. Absensi dalam kehadiran web ini juga dinilai. Jadi waktu saya mau penilaian terakhir kemarin, biasanya kita langsung dapat memberikan nilai final. Ternyata di sesi web yang baru ini itu menggunakan empat kriteria. Jadi agak bingung saya memberikan nilai karena kemarin tuh web satu itu banyak tidak hadir. Nah, jadi poin untuk penilaian kehadiran terpaksa saya kosongkan sehingga penilaian-penilaian lain jadi terkurangin. Nah, situ yang jadi bingung. Jadi saya harapkan untuk pertemuan tuweb-tuweb berikutnya nanti untuk supaya lebih baik penilaiannya, diharapkan kehadiran dan keaktifan dalam diskusi. Nah, keaktifan diskusi itu dinilai juga. Jadi kalau kita di situ untuk penilaian diskusi tidak ada keaktifan, maka akan kosong. Ya, akan kosong. Jadi akan mengurangi poin nilai kita nanti. Untuk penilaian diskusi itu tidak diharuskan juga berdiskusi dengan saya, tapi berdiskusi saja dengan yang penting poin diskusi itu ada di dalam forum diskusi itu. Saya lihat ya. Nanti saya lihat saya perhatikan. Jadi kita hari ini kita bahas sedikit ya supaya penilaiannya lebih bagus ke depan ya. Karena saya sayang dengan nilai-nilai kemarin ada yang tidak saya bisa nilai. Jadi saya tidak bisa mempertanggungjawabkan untuk nilainya nanti. Karena kemarin hasil rapat terakhir pihak UT itu mengharapkan penilaian-penelitian lebih objektif. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya hanya memberikan kolom nilai yang hasil full saja. Jadi ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Ya. Ini contoh kemarin dan juga di kelas kita ini masih ada yang tidak pernah aktif. Nah, juga nanti untuk akhir pertemuan saya juga agak takut nanti ya untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi saya akan memberikan nilai secara eh, ob- eh, objektif yang apa yang ada di LMS. Karena di situ nanti ada pengunduhan, pengambilan nilainya dari situ. Jadi kita makanya kemarin ada yang waktu pas kita diskusi di WA Group, lebih baik tidak apa-apa diskusi untuk urgensinya di WA Group, tapi untuk yang supaya diskusinya lebih aktif digunakan forum. Jadi ada catatan di situ untuk penilaian. Karena penilaian ini diambil dari LMS. Nah itu, jadi tidak apa-apa untuk WA Groupnya tidak apa-apa kita aktif, ya. Tapi setidaknya ada aktivitas di forumnya, hingga ada jejak rekod kita bahwa Anda itu ada diskusi gitu. Nah, itu saya tekankan. Diskusi itu tidak perlu harus sama saya, tapi harus diskusi sama teman juga tidak masalah. Karena pihak administrator dari LMS itu untuk menilai. Saya menilai atau melihat yang ada di LMS. Ya, nanti saya lihatin. Mungkin untuk pertemuan-pertemuan seperti ya, tutor-tutor sebelumnya mungkin tidak pernah diperlihatkan kan seperti ini kan. Kalau saya pengen transparan supaya lebih enak kita nanti ke depannya untuk melangkahnya. Ya, saya lihatkan dulu. Karena ini pembahasan ini dulu ya. Nanti ada pembahasan tugas 3 sama tugas 4. Ya, kita bahas dulu. Untuk clearkan dulu. Supaya lebih enak kita ke depan. Kedengaran suaranya? Sini hujan nih. Masih kedengaran suara saya? Pak. Bentar ya. Pak. Saya tutup pintu.
Ya, akan saya perlihatkan dulu supaya ke depannya lebih enak kita belajarnya. Oke, saya akan share. Oke, nampak ya? Ini saya mau bahas masalah tugas kita yang terakhir, tugas dua. Tugas pertama. eh saya pengen Anda itu dapat nilai terbaik. Jadi saya sambil ini ya, karena di tugas ini eh nah, saya takutnya LMS-nya nggak jalan. Loh, kok nggak jalan LMS-nya? Bentar ya, kok nggak jalan LMS-nya ya? Karena hari Jumatnya lagi ini ya, lagi libur ya. Saya lihat dulu ya. Sepertinya gangguan ya LMS-nya ya. Ada yang masih pakai laptop ya. Coba buka MLMS di sana. Aktif nggak LMS kita? Kalau dari tempat saya nggak mau kebuka. Aktif ini Pak, bisa kok. Bisa ya? Iya, Mantap. Kalau nggak bisa saya buka. Kalau sini nggak bisa ya. Aktif ya LMS-nya ya? Kok sini nggak bisa ya? Ntar saya lihat di handphone dulu.
Handphone juga nggak mau. Itu daerah mana tuh yang mau tuh? Posisi di mana? Mau ya? LMS ini buka ya? Iya bisa Pak, ini Bisa, Pak. daerah Palembang bisa buka. Oh, Bisa, Pak. bisa ya? Kok sini? Ya, Bentar, Bisa. saya ganti connecting dulu ya. Saya keluar sebentar. Oke, saya ganti pindah WiFi. Ya, kayaknya WiFi-nya bermasalah provider. Oke, bisa kita mulai lagi ya. Kita bahas sebentar ya untuk penilaian. Supaya kita lebih enak untuk tugas-tugasnya nanti. Supaya nanti kok bisa nilainya rendah. Karena di sini, di dalam nilai ini sudah di setting di LMS-nya, sehingga saya tidak bisa merubah atau menambahkan. Ya, saya sebenarnya dalam mahasiswa saya pengen mahasiswa itu gagal dalam penilaian. Saya pengen semuanya mereka berhasil. Jadi, tapi sesuai ketentuan. Kalau salah-salah sedikit, mungkin eh, tidak akan menjadi permasalahan ke saya. Ya. Yang penting prosedur SOP-nya jalan. Itu aja yang saya pengen. Kalau untuk ketentuan tugasnya benar atau tidak itu kembali ke penilaian saya ya. Itu nanti. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk harus saya ambil headset dulu. Suara deras, hujan di sini deras. Sana hujan. tidak Pak, tidak. Cuacanya cerah. Ya, di sini ekstrim. Cuacanya kadang panas, kadang hujan. Oke, oke, kita lanjut. Nah, di dalam penilaian ini saya kemarin menilai kemarin saya sangat sayangkan ada yang tidak hadir, jadi saya bingung mengisi untuk penilaian tugas pertama. Nah, jadi untuk ke depannya saya tidak mau ada lagi seperti itu. Jadi di kelompok kita ini ternyata ada 26 26 mahasiswa yang ikut dalam mata kuliah saya. Jadi yang hadir-hadir ini yang hadir-hadir ini saya lihat hanya kemarin terakhir di absensi kalau salah cuma nggak sampai 15 orang ya. Oke ya. Oke, nih saya lihat perhatikan dulu untuk penilaiannya. Saya share supaya kita lebih transparan penilaian. Nah, penilaian ini tugasnya. Jadi tugas itu ada kehadiran rata. Sini poinnya. Nampak ya? Nah, kemarin waktu pas saya mau pengen menilai, saya pengennya memberikan nilai terbaik. Ternyata ada poin yang kurang. Nah, saya tidak mau nanti jadi temuan. Yang tidak hadir saya beri nilai ini kan. Dia ngirim tugas tapi kehadiran tidak ada. Nah, itu saya bingung kadang. Tugasnya ada, tapi dia di dalam waktu pas pengabsensi untuk webnya dia tidak ada. Karena di dalam LMS kemarin saya buat absensi ya, absensi yang bisa saya lacak hadir atau tidaknya. Nah, begitu juga untuk hari ini. Dan diskusi data ini dikasih kalau tidak mengikuti diskusi memang benar-benar dikasih nol. Dikasih nol. Jadi itu saya bingung kemarin. Aduh, saya lihat diskusi kita di dalam diskusi ada yang tidak diikuti, ikut ikuti
dan di sini tidak bisa saya kasih nilai 5 poin pun tidak bisa karena di kriteria mereka itu mereka memberikan foto singkat dan relevan. Sedangkan dia tidak memberikan komentar sama sekali. Jadi sayang kalau ini kosong sama kosong. Ya. Nah, untuk berikutnya itu kesesuaian dengan instruksi tugas. Apa itu yang ada diberikan di dalam instruksi tugas, itu ikutin saja. Misalnya dia minta buat seperti itu, maka nanti ikutin. Ya, akan mendapat poinnya penuh. Nanti saya kasih seperti ini. Semua itu terlengkapi, fokus juga tepat dengan instruksi. Eh? Nah, kemarin masih ada tugas-tugas yang masih melenceng ya. Saya lihat asal yang penting tugas gitu. Nah, itu ini yang penting tugas. Nah, juga kualitas pengerjaan tugas. Nah, di sini mereka juga menuntut untuk tugas selesai dengan baik sebagian kecil sesuai dengan pedoman. Itu berdasarkan yang diberikan pedoman-pedoman seperti yang ada di langkah satu, langkah dua, seperti materi ya, materi satu, materi dua itu ikutin seperti langkah. Nah, baru nanti grade-grade-nya itu akan hitung sendiri nanti dalam penghitungan. Jadi saya tidak bisa menambahkan di sini. Nah, itu yang jadi saya bingung. Kalau nilai-nilai seperti yang kemarin sebelum-sebelumnya, saya biasanya bisa menambahkan. Jadi nilai itu bisa di antara rata-rata sekian, sekian itu saya buat nilai rata. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Mereka pengen penilaian ini memang objektif sekarang ini. Tidak ada penilaian tambahan yang mencele-mencele. Artinya dia tidak hadir, dikasih nilai dia bagus gitu. Dikasih tidak pernah diskusi, nilainya terlalu tinggi. Nah, mereka tidak mau lagi di UT. Jadi mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat mereka. Jadi itu aja yang pengen saya tekankan dalam penilaian ya, penilaian. Saya pengen tidak ada nilai yang jelek. Intinya seperti itu. Ya, saya tidak ingin saya memberikan nilai jelek. Saya merasa karena kemarin saya dapat memberikan nilai jelek satu, karena saya tidak bisa menambahkan poin-poin yang ada di sini. Coba lihat nanti ada nilai yang satu jelek. Jadi saya agak merasa gimana? Aduh, gimana ya mau nambahin gitu. Ya, saya pengen nambahin tapi nggak bisa karena poin itu sudah ditentukan sama pihak mereka. Oke ya, yang ada itu salah satu saya kasih nilai, bukan tidak mau ngasih nilai tinggi, karena ketentuannya mereka langsung memberikan poin-poin tertentu sehingga nilai itu akhirnya rendah. Nah, jadi untuk kedepannya nanti ikutin aja prosedur-prosedur yang ada di sini. Jadi mereka buat seperti ini sekarang. Maka akan label grade. Mungkin sudah melihat hasilnya ya. Nilai yang kemarin untuk tugas satu sudah diberikan nilai dan ada sebagian yang belum memberikan tugas. Nah, itu tidak bisa saya salahkan. Nanti akan saya serahkan nilai-nilai itu sesuai yang ada di LMS. Ya. Oke, sebelum sampai berikutnya boleh bertanya, silakan. Kita akan lanjut dengan metode yang lainnya nanti. Silakan. Belum kita lanjut ya. Nanti kita bahas tugas-tugasnya. Karena kita besok akan langsung masuk ke tugas 4. Ya, Saya Bapak, ya silakan, Desiska. itu kan kalau misalnya tugas gini kan diskusinya kadang kayak tugas satu kemarin kan saya di bagian diskusinya kan nggak ada ngisi itu karena nggak ada pertanyaan karena kan ruang diskusi itu disediakan untuk ruang bertanya ya Pak. Jadi gimana itu Pak? Karena nggak tahu juga mau nanyain apa di situ karena nggak ada pertanyaan. Intinya Harus gini, apa sih itu? oke, oke ya, Desiska. Jadi intinya di dalam ruang diskusi itu ada jejak rekor kita berdiskusi, itu aja. Jadi pertanyaan itu nggak mesti harus yang perlu ditanyakan, boleh mendiskusikan diskusi teman. Ya, teman lagi jawab jawab misalnya dia bertanya itu boleh jawab apapun yang pengen kita tahu. Kan diskusi itu kan artinya kan eh, ada yang tanya, ada yang jawab. Itu namanya diskusi kan. Jawab pertanyaan teman pun itu dianggap diskusi. Nah, itu yang mereka nilai di dalam LMS itu aktif intinya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada pertanyaan di dalam
diskusi itu nggak masalah sebenarnya, ikut aja. Oh mantap Bu, memang hari kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Bukan, iya, Ya, Pak. karena di dalam sistem LMS itu, mereka itu dalam sistem itu mereka tidak menanyakan pertanyaan dan apa yang ditanyakan, karena itu aktif diskusi. Nah, saya paham ya. Ingat Oke, Bapak. kata kuncinya aktif, ya aktif. Oke, Bapak. Ya, oke. Makasih, Bapak. Ya, saya pengen kalian bagus semua nilainya ini nanti, karena sekarang LMS-nya membuat protek nilai sekarang. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Iya Pak, saya Pak, Oke. Bapak, Bapak, saya mau saya tanya, Pak Pak. mau bertanya Pak. Oh, oke, satu-satu. Sri Wahyuni, silakan. Ya, baik Pak. Maaf, untuk web yang pertama saya belum bisa hadir kemarin karena ketinggalan info. Pas saya buka di learning baru lihat. Jadi mohon maaf untuk web pertama saya belum bisa ikut. Terus yang masalah tugas satu Pak, itu saya masih bingung cara ngerjakannya seperti apa itu. Makanya video saya seperti tidak nyambung dengan yang diinstruksikan begitu Pak. Oke, ya. Oke, untuk yang pertama itu eh, sebenarnya saya juga agak kaget waktu pas penilaian ya. Pas penilaian, Hmm, itu saya lihat ada kriteria 4 kriteria itu. Saya juga bingung nilainya Ibu. Aduh, kok kehadiran saya cek absensinya kan. Nah, ya, sewaktu pas pengarahan kami dari awal waktu di UT, itu penilaian itu memang ada perubahan katanya. Kami tidak melihat ada perubahan di LMS-nya. Nah, itu yang saya bingung. Jadi untuk pertama mungkin tidak apa-apa ya. Untuk selanjutnya, makanya hari ini saya tegaskan untuk di web ini saya tegaskan untuk kita berfokus untuk penilaian nanti. Karena saya lihat penilaiannya dari mulai tugas satu sampai tugas terakhir itu semuanya penilaian seperti itu. Nah, ya. Jadi intinya em, kalau saya lihat di LMS baru ini untuk penilaian itu mereka pengen nilai-nilai ini tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya langsung diberikan, tidak ada feedbacknya, dan juga tidak ada artinya aktivitas di LMS. Jadi asal ngumpul gitu, asal kumpul. Nah, untuk yang kemarin Ibu untuk pemberitahuan web itu kemarin diarahkan. Sebenarnya web kita yang kedua ini akan dilaksanakan di sesi 4 ya. Sesi 4 seharusnya. Tapi dari hasil rapat-rapat UT kemarin itu mereka pengen itu di sesi 4 itu hanya sesi ini kan kita hanya ada 3 4 5 7 kalau nggak salah web itu ya. Untuk web itu ada 4 kali pertemuan. Nah, di dalam web itu mereka itu ada memberikan satu jadwal yang sudah diatur di UT, jadwal-jadwal untuk pelaksanaan webnya. Jadi kalau misalnya pelaksanaan di web 3 itu untuk pemberitahuannya di sesi 2 ya tugas yang sesi itu. Jadi diundur gitu. Makanya nanti coba lihat di LMS-nya nanti di sesi 4 itu saya buat di sudah diatur dari LMS itu. Web 2 itu keluarnya sebenarnya jadwal itu ada di sesi 4. Nah, sekarang kan sesi 3 kan? ya, Sesi 3. Nah, kenapa saya buat seperti itu? Karena nanti untuk menjelaskan tugas-tugas yang ada yang belum keluar, yaitu di tugas 4. Sambil menjelaskan tugas yang di sesi 3. Itu maksud mereka itu. Ya, jadi itu untuk yang eh, nanti di sesi 4 itu, webnya itu hanya ada informasi bahwa web sudah dilaksanakan tanggal hari ini, misalnya 1 Mei, itu dan ada rekodnya, ada recording. Makanya saya record untuk web kita ini hari ini. Nah, pihak UT itu hanya melihat seperti itu. Mereka periksa terus. Jadi kami sebagai tutor ini juga diperiksa. Artinya dia dinotis kami. Kenapa Pak tidak melakukan web di yang kami perintahkan seperti itu. Jadi intervensi itu juga datang juga dari pihak UT ke kami. Nah, jadi intervensi itu mereka sering notis, kemarin dinotis juga kan. Eh, dan jadwal-jadwal itu sudah ditentukan sama mereka, jadwal untuk webnya itu.
sudah di-share kemarin tuh. Nah, saya lihat untuk kita ini, untuk yang web 2 ini, itu dilaksanakan dari tanggal 28 sampai tanggal 5 Mei jadwalnya. Jadi saya ambillah tanggal 1 Mei. Makanya kemarin kan kita di grup WA itu, saya pengen hari, apa kemarin, hari Minggu ya? Hari Senin ya, apa Minggu? Ya, tanggal 4. Karena saya tanggal hari Senin saya banyak kegiatan sampai Selasa, Rabu. Jadi hari biasa nggak bisa. Yang karena hari ini saya lihat tanggal masih tanggal merah, hari libur ya udah nggak apa-apa. Saya ambil nanti rekodnya itu saya letakkan di sesi 4. Oke, Ibu ya? Iya, Pak. Iya. Oke, tadi siapa tadi? Si ada mau bertanya tadi Amir. Ya Pak. Oh ya, Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ya Pak, langsung Pak, ini tugas satu kan saya sudah mengerjakan, tapi filenya itu nggak bisa di-upload Pak. Apakah kita upload di YouTube atau di Drive dulu, setelah itu kita eh, masukkan di PDF, dikirim di-upload di tutorial itu Pak? Oke, itu sebenarnya sudah saya share di grup ya kemarin ya. Ya, oke. Jadi yang tugas-tugas kita kan kebanyakan praktek ini, saya lihat itu prakteknya berbentuk file video ya. Memang benar file video ini besar. Dan fasilitas file video ini hanya diberikan sama LMS itu 10 MB. 10 MB. Iya Pak. Nah, kalau video sudah di atas misalnya durasi 1 menit, 2 menit itu biasanya sudah melewati 10 MB, apalagi MP4 atau file-file yang beda file ya. Nah, itu sebenarnya yang penting tugas itu bisa saya lihat. Ingat kata kuncinya lagi. Yang penting tugas itu bisa saya cek. Paham ya? Siap Pak. Nah, Siap Pak. Siap berarti Pak. artinya apa Hmm. bentuk yang kalian upload, mau bentuk Word, TXT, misalnya kalian upload di YouTube, ya YouTube kasih linknya nanti saya lihat. Oh, tugasnya sudah. Itu aja sebenarnya. Karena LMS itu hanya bisa diupload 10 MB. Nah, kalau Siap misalnya Pak. file itu hanya bisa di bawah 10 MB masih bisa, tapi biasanya memberatkan servernya LMS biasanya. LMS itu akan berat. Jadi saya sarankan kalau memang memungkinkan masih bisa masuk ke LMS silahkan. Tapi kalau lebih bagus itu lebih ringan itu masuk ke YouTube. Yaitu nanti linknya masukkan karena di situ berbentuk file maka harus berbentuk file juga untuk eh, memberikan linknya itu. Ya link itu ya buatlah seperti yang contoh kemarin sudah saya berikan sudah masuk grup Pak. Baru masuk Pak. Baru masuk. Oh, oke. Di grup WA itu kemarin sudah saya informasikan, saya berikan contoh untuk tugasnya, bentuk formatnya. Ya, Siap Pak. Oke. Boleh ya, boleh. Jadi dibuat linknya saja, nanti kirim ke saya. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, mungkin untuk dari sesi penilaian-penilaian sebelumnya udah saya jelaskan dan mungkin sudah paham ya. Jadi kedepannya untuk lebih baik lagi, tidak seperti kemarin. Nah, untuk yang berikutnya yaitu sesi 3 itu sudah ada tugas. Kemarin di diskusi ada yang bertanya, Pak, ada yang bilang gimana Pak untuk tugas 3 itu skripnya itu Pak harus berpandu ke materi 4 ya. Kita lihat dulu ya. Kita bahas untuk tugas 3. Karena tugas 3 ini masih banyak yang belum ngumpul, saya lihat. Oke. Tugas 2, Pak. Tugas 2, sorry. Ya, tugas 2. Tapi di sesi 3 ya. Tugas 2 itu sudah buka materi-materinya. Materi sudah dibaca. Sudah, Pak. Oke, nanti Sudah, Pak.
Oke, materinya nanti silakan dibaca yang dari materi 1 sampai materi akhir. Karena di sini dalam konteksnya di sini pembuatan naskah sama skrip ya Ya. dalam tugasnya. Dalam tugas itu ada pembuatan skrip. Nah, saya lihatin dulu. Dan materi 2 sebenarnya ada di materi 2. Materi 2 itu eh saya buka dulu ya supaya lebih enak kita bahas. Diskusi, penggayaan. Oke, saya buka dulu. Sampai tugasnya ya. Oke, saya share. Oke ya. Di sini nampak ya? Ini tugasnya. Tugas ini diperintahkan yaitu praktik membuat video. Tugas 2 ya. Tapi sudah ternyata sudah buat ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Sudah, Pak. Belum, Pak. Oh, ntar saya lihat. Ini tugas 1 kemarin yang kita buat yang ada petunjuk video long shot yang bahasa kamera ya. Iya, Pak, di tugas 1 yang itu. Oh, itu sudah. Yang ini belum. Yang ini membuat praktik membuat naskah program video pembelajaran singkat. Petunjuk praktik. Nah, saya kecilin dulu. Praktik membuat naskah program video pembelajaran singkat. Menggunakan format naskah di modul 4 maksimal di modul 4 ya gunakan naskah di modul 4 maksimal 3 menit. Naskah dalam format Word, bukti praktek ya diunggah pada tugas. Nah, ini kemarin ada bertanya di produksi ya, di diskusi. Pak, tugasnya itu berdasarkan modul 4. Sebenarnya di modul 4 itu saya baca kemarin belum ada, ntar saya liatin ya modul 4-nya. Karena belum dibuka kan. Ini ke modul 3. Nah, ini modul 4. Modul 4-nya. Ini sekali kita buka modul 4-nya nanti tanggal berapa buka itu. Karena ini sudah dibuat sama pihak UT ya. Ya kita mengikuti aturan aja. Oke. Oke. Nampak? Ini naskah 4 ya. Modul materi 4 itu eh, dalam materi ini itu bentuk-bentuk penulisan naskah. Jadi banyak itu penulisan naskah itu nanti seperti naskah
naskah itu dalam kategori itu cerita awal ya, apa ide-ide awal itu sebenarnya itu naskah namanya. Itu akan dicerna ke dalam audio video. Jadi naskah ini misalnya kita untuk membuat video pembelajaran tentang matematika misalnya. Nah, itu akan dijadikan bahasa yaitu bahasa kamera. Ya, bahasa kamera. Apa yang pertama yang kita awalin ya di benak kita berarti ada video, mau pakai yang cerita pendek atau mau bikin langsung memang benar-benar video pembelajaran seperti dari awal dari nol sampai dari A sampai Z gitu. Nah, itu ya yang namanya naskah ya yang diterjemahkan dalam bahasa kamera. Nah, apa itu bahasa kamera yang akan kita jadikan video ya? Itu seperti yang di sini, di inisiasi, ya sebenarnya nggak tinggal kita baca, ini ada ya, kan di sini. Nah ini bahasa, ya, oke, penulis naskah. Nah ini maksudnya. Jadi di dalam pembuatan naskah itu kita sudah merancang satu naskah cerita yang bakal kita jadikan satu video, ya audio video. Apa tuh ceritanya? Misalnya untuk media pelajaran tadi kita berikan contoh yang lebih gampang-gampang saja lah. Misalnya tentang IPA, IPA tentang perubahan bentuk atau perubahan dari eh, met- apa kalau bahasa IPA tuh met, metamorfosa apa? Kalau salah itu. Jadi tentang Metamorfosis. metamorfosis ya. Dari misalnya kupu-kupu, eh kupu-kupu yang dari mulai dia telur, berkembang jadi ulat, kepompong. Itu kan dalam bentuk angan-angan ya. Dalam bentuk artinya masih dalam bentuk belum kita narasikan ke dalam satu ketikan. Nah, itu yang maksudnya naskah ya atau sinopsis awal. Jadi itu maksud yang bakal kita buat satu media pembelajaran. Nah, di situ kalau misalnya ada eh, narasi, narasi dalam konteksnya, ini kita kembali ke contoh tadi ya, metamorfosis tadi. Kupu-kupu itu kita menceritakan ada suara narasi bahwa ini dari sebelumnya ada telur, itu dinarasikan sampai dia berbentuk eh, selesai dari cerita ini dia berbentuk kupu-kupu. Nah, itu diceritakan dulu, belum dijadikan video. Sebenarnya dalam ilmu ilmu video audio video itu namanya storyboard. Storyboard. Storyboard inilah penentu kita akan menjadikan satu video. Nah, ini lihat ini dari ini bisa kita lihat di materi 3.1 ya. Ini sudah dijelaskan ini contoh ya. Contoh satu. Ya siapa namanya, dia jadi siapa ya misalnya naratornya jenis kelamin laki-laki jadi dewasa, usianya 40 ya berarti dewasa. Nah, ini yang kita cari karakternya. Ya nanti karakternya siapa yang mengisi suara itu. Nah, siapa yang memberikan satu. Kalau misalnya dalam bentuk drama. Nah, dalam bentuk drama juga siapa yang jadi peran A, peran B, peran C dan karakter punya karakter masing-masing. Ini salah satu contoh. Ini efek suara ini nanti apakah ada background musik di belakang ya, backsoundnya, apakah berbentuk backsoundnya suara lembut, keras, nah, itu yang lembut ininya ya, storyboard itu. Tapi kalau sekarang itu kalau di sini disebut naskah, ini sinopsis. Nah, sinopsis ini eh itu saya bilang tadi, apa sih yang mau kita buat? Nah, ini salah satu, nah ini metamorfosis ya, kalau saya lihat nih, kalau dari bukunya nih. Ya. Oh ini tentang keanekaragaman bentuk makhluk hidup ya. Ya hampir sama yang saya bilang tadi. Nah ini diisi treatment yaitu opening tune, pembukaan program yang berisi misalnya sapaan halo. Misalnya kan kalau kita buat video-video pernah mungkin ini rata-rata sudah bekerja ya, Ya, Sudah, Pak. Pak. sudah, Iya, be- Pak. sudah mengajar ya. Ya, Pak Guru, Pak. Iya, Pak. Nah biasanya apalagi guru TK, guru-guru yang masih yang sifatnya masih
Eh, Guru TK, SD itu masih berperan dalam mengkontek audiovisual itu lebih bagus ya, lebih bagus. Apa? Mereka masih mencerna atau mencerna gambar, mencerna warna, mencerna suara. Jadi kita lebih gampang ngajarnya sebenarnya kalau untuk yang masih SD atau TK. Misalnya di sini edukator eh, treatment yaitu opening, membuka seakan halo seperti ini kan, halo anak-anak, halo apa kabar semua, selamat pagi, selamat sore. Itu ada terkonteks di dalam satu video itu dengan narasi, mungkin narasi dengan suara yang lucu, suara yang berkarakter. Nah, itu dalam bentuk narasi. Itu saya bilang tadi, narasi ini kan naskah atau narasi ini konteksnya masih dalam angan-angan. Nah, itu dituliskan, ditumpahkan. Ya, ditumpahkan ke dalam satu teks yang akan nanti akan menjadi satu eh, video. Video. Ini naskah audio pembelajaran, ini audio ya, seperti sandiwara, sandiwara radio itu. Nah, ini sama sebenarnya. Audio ini kan bentuknya kan suara aja nih. Nah, kita nanti kan ada audio video, nanti akan membentuk video. Oke, dalam tugas ini, mana tugasnya? Praktik membuat naskah. Ingat ya, praktik membuat naskah. Video pembelajaran singkat. Gunakan format naskah di modul 4, maksimal durasi 3 menit. Bukti praktek naskah format diunggah dalam laman. Jadi bukti prakteknya itu diformat dalam format Word. Ya, sudah ada yang ngerjakan untuk tugas 2 ini? Pak, Pak. Belum, Eh, Pak. Belum. Nah, dalam konteks ini yang terbaca apa? Coba sebelum kita narasikan ke ini, apa yang dikumpulkan, video atau naskahnya? Naskah, Pak. Naskah, ya, oke ya. Jadi nanti yang dikumpulkan nanti naskah, ya, naskah itu kalau dijadi- dijadikan satu video, maka dia akan menjadi maksimal durasi 3 menit naskah itu. Kok bisa gitu? Karena di naskah itu nanti ada konteks berapa menit, berapa detik yang akan di ini, ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini nanti boleh baca ini ya, yang materi 31. Kita lihat yang ini aja lah ya, ke ini aja penggayaannya ya, atau contohnya. Nah, ini, eh, jadi seperti ini nanti tugasnya nanti. Ini ada program durasi pendek. Jadi ini format infografis ke untuk SD. Ini contoh ya yang ada di situ. Apa topiknya, apa kegunaan tumbuhan. Jadi ini pembelajaran ya. Contoh siswa dapat durasi 3 sampai 5 menit penulis. Nah, ini sinopsis. Sinopsisnya berceritalah, memberikan penjelasan secara infografis. Jadi infografis ini kalau secara harfiah infografis ini kayak bukan video sebenarnya, seperti eh, infografis ini pernah lihat. Kalau di konteks infografis ini kan bahasanya bahasa bahasa kini sebenarnya. Itu sama dengan PPT sebenarnya, ya. Kalau kalau dulu tuh PPT. Itu PPT yang buat di Word. Nah, itu infografis sebenarnya ya. Nah, itu infografis. Jadi mereka membuat infografis tapi dalam bentuk audio video. Jadi dijadikan PPT itu dijadikan video dan dinarasikan. Nah, itu yang namanya infografis. Nah, ini sinopsis memberikan penjelasan tentang informasi tentang kegunaan tumbuhan bagi makhluk. Oke, ini sinopsis ya. Nah, ini contoh aja di sini nanti untuk tugasnya. Kesimpulan bagian tumbuhan dapat di bagai makanan minuman. Nah, skin.
Nah, ini kalau kami dibilang itu sebenarnya apa yang ada di benak kita itu ditumpahkan ke sini dulu. Jadi storyboard namanya ya, storyboard. Yang pertama screen satu, opening, bumper, grafis, musik. Jadi yang ditampilkan apa? Grafisnya apa? Musik. Oh, musik gitu. Itu ya. Baik, itu yang kedua apa yang ditampilkan dalam dalam tampilan awal? Grafis, tangan menggambar sketsa rumah dan rumah. Jadi kalau ini, kalau saya tafsir lagi, grafis tangan menggambar. Jadi ada satu yang sekarang itu grafis menggunakan seperti gambar orang menulis, gitu kayak orang melukis tuh, dia eh, menggambarkan fenomena atau gambar yang ini, ya, gambar 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 rumah ini. Nah, ini saya lihat di contohnya. Ini saya lihat di contohnya, infografis itu seperti apa sih? Sebentar. Jadi supaya kita lebih paham, ya, kita ini hidup di dunia informasi sekarang lebih enak sebenarnya. Ber- Saya pernah buat seperti ini. Bentar ya, saya contohkan dulu. Ke cek namanya kalau salah. Saya belum ngambil contohnya tadi itu. Oke, saya share dulu. Coba. Mungkin udah pernah lihat lah ya. Ini sebagai pembelajaran kita saja. Nampak ya? Sudah nampak tadi ya? Belum. Belum saya share ya. Ntar saya share. Nah, ini yang nama infografis ya. Infografis itu seperti ini. Oke. Ada pernah buat seperti itu untuk ininya? Kan pernah ngajar kan untuk ininya? Nah, kenapa ini infografisnya lebih menarik? Karena dia bisa sebenarnya bukan animasi ya, sebenarnya kalau ini nih hanya ada ada satu fitur yang bisa menampilkan seperti tangan melukis, padahal tak lukisnya sudah jadi, lukisnya itu, lukisnya sudah jadi itu. Wah, hanya ada animasi seperti tangan melukis. Nah, itu infografis. Nah, ini kita kembali lagi ya. Ke sini. Itu salah satu contoh yang bahasanya infografis. Infografis. Jadi, ya saya share ini aja lah semuanya ya, supaya nampak. Karena saya liatin apa sih yang ada sebenarnya caranya itu ya. Ini desktop aja lah.
Oke, saya tampil aja desktop saya. Oke ya. Nah, aplikasi-aplikasi itu sebenarnya banyak sekali sekarang yang beredar untuk sketch-sketch seperti itu. Ini kenapa saya lihatkan tadi karena berdasarkan tugas yang ada di sini tadi. Karena di grafis tangan menggambar sketch suasana. Ini contoh ya, contoh. Jadi yang saya menjelaskan ini saja. Nah, itu sebenarnya info ini, info ini ya, saya membuat ini naskah ini berdasarkan berdasarkan imajinasi kita. Nah, ini akan terwujud dari hasil ini, hasil yang buat storyboard ini ataupun yang nama naskah ini akan terwujud menjadi yang seperti yang kita buat ini tadi. Itu nama naskah ya. Jadi sebelum kita membuat satu video atau media itu akan ada satu cerita di balik cerita dulu gitu, yaitu naskah. Nah, ini yang tugas tugas dua itu ya. Tugas itu membuat naskah. Apa sih yang pengennya nanti? Silakan nanti dipraktekkan dengan tugasnya. Ya, durasinya 3 sampai 5 menit. Contohnya sudah ada di sini, storyboardnya ya. Storyboard itu sudah ada. Ya, kalau saya lihat tuh. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang infografis itu ya. Saya lihat di Canva juga bisa. Eh, Sekarang itu lebih enak ya untuk belajar untuk kita ini sebagai tenaga pengajar sekarang itu lebih enak menggunakan media-media yang sudah difasilitasin, apalagi dengan zaman AI sekarang. Udah tinggal ide-idenya, tinggal kita cari satu idenya saja kita kita minta buatin sama AI sampai ke produksinya. Nah, itu enaknya sekarang itu. Beda zaman-zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu, waduh, buat yang namanya media pembelajaran itu susah sekali. Pertama fasilitasnya nggak ada, yang bertanya ke siapa nggak ada. Kalau sekarang kita sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai, karena kan ini kan mata kuliah teknologi pendidikan ya. Mata kuliah teknologi pendidikan membuat satu media pelajaran yang berteknologi. Intinya seperti itu. Nah, untuk teknologi-teknologi sekarang itu sudah sangat-sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Tinggal kita saja yang pengennya maunya seperti apa. Ya, AI sekarang itu berserak ya. Tinggal kita ketik, apalagi mau buat judul, buat apa semuanya ada. Ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan, mungkin sudah paham dengan itu. Kalau misalnya buat video yang tadi, saya gunakan ada namanya yang berbayar itu ada juga ya video Scriber namanya. Ada lagi kalau saya pakai yang ini ya, biasanya itu video script, tapi saya versi offline. Nah, seperti ini. Ya. Ini salah satu contoh aplikasinya. Ya, sebenarnya ya enggak begitu sulit ya. Nah, ini tinggal dimasukkan gambarnya langsung jadi. Nah, tinggal kita susun. Ya. Ini salah satu aplikasi namanya Video Script. Jadi buatnya sekarang itu nggak seperti harus dipikirkan benar. Jadi cari gambar, cari ininya, ya tinggal kita arahkan. Dah jadi. Tinggal tambah suara nanti, tambah ini. Ah, ini yang saya bilang tadi. eh jadi ini baru satu satu ini ya, satu gambar. Nah, saya menggunakan namanya aplikasi video script. Boleh cari nanti di internet. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan, Yoga. Oke. Nah, Bisa. sebelumnya saya minta maaf Pak ya untuk web yang pertama kemarin kebetulan saya rapat kerja dan memang di luar kota dan kurang untuk informasi web yang pertama kemarin Pak ya, mohon maaf. Oke, untuk web yang kedua ini dan tugas yang kedua ini alhamdulillah saya sudah kumpulkan Pak kemarin dan alhamdulillah juga sesuai dengan instruksi yang sudah Bapak berikan berdasarkan dan sesuai dengan pengayaan 3-3 tadi Pak ya, instruksinya. Oke, ya. Oke. Nah, jadi yang sudah saya buatkan itu Pak, sebenarnya mungkin Bapak nanti bisa cek kembali. Saya kan Bapak menginformasikan bahwa itu 3 menit Pak ya.
Iya, 3 menit. saya mencantumkan misalnya setiap scene itu ada durasinya, misalnya durasinya dari 1 menit sampai 1 menit 30 detik seperti itu. Jadi memang apa ya, sesuai dengan yang nanti akan di take video gitu. Jadi memang Ya, disesuaikan dengan durasinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak menggunakan infografis, Pak, karena kebetulan di sekolah saya, yaitu di PGTKI Islam Al Azhar Kiro Palembang, itu alhamdulillah sudah difasilitasi dengan media realia, yaitu kuda. Jadi alhamdulillah di belakang sekolah kita itu ada kayak kandang kuda gitu, Pak. Jadi rencananya nanti saya akan take kuda. Jadi anak-anak akan belajar, oh bahwa kuda ini kakinya 4, warnanya apa gitu, kemudian ciri-cirinya apa, seperti itu, Pak. Bolehkah seperti itu atau memang harus pakai infografis? Itu aja sih, Pak. Terima kasih sebelumnya. oke, makasih ya. Nah, Ya, siap, Pak. itu tadi yang saya jelaskan sebagai contoh ya, sebagai contoh. Contoh karena di dalam LMS itu ada contoh seperti itu. Apa sih, saya sambil menjelaskan infografis itu apa sih? Nah, sebenarnya konteksnya dalam tugas 2 itu diserahkan kepada mahasiswanya. Maunya apa dalam video. Yang penting di dalam naskah itu tercantum ide-idenya sudah tertulis atau namanya storyboard. Baik prakteknya itu boleh yang Ibu bilang tadi, ya. Karena kita di dalam naskah itu menceritakan naskah itu akan terjadi videonya seperti ini. Naskah itu menceritakan hayalan kita dulu gitu. Ya, betul, Pak. Ya, hayalan kita itu bercerita dulu dalam konteks naskah atau teks. Ya. Nah, karena supaya jangan sampai arti dari storyboard itu juga sebagai panduan ya, panduan kita nanti. Oh, setelah ini Mhm. kita mengambil skin 2, ini yang diambil. Oh, setelah skin 2 kita ambil skin 3. Itu maksud tujuan dalam pembuatan naskah itu. Jadi terkait hasil itu boleh menggunakan infografis, mau menggunakan yang teks video yang lain, mau menggunakan terserah. Ya, boleh. Intinya boleh. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak, ya. Terus Ya, saya apa, Pak, cantumkan kayak, oh ini shotnya wide shot, ini ya, long shot gitu. iya, iya Oh, harus memang. seperti itu. Oke, Iya, benar, ya, Pak, ya. Oke, benar. siap. Jadi Makasih, Pak. keterkaitan itu berdasarkan tugas-tugas yang pernah kita pelajari. Oh, ini sambil seperti Ibu bilang tadi, mengambil misalnya di skin 2 durasi misalnya 1 sampai 2 menit, Mm, eh, mengambil ngeteks ya, text ya. shoot kuda dari long shoot gitu. Mm, mm, mm. Boleh, itu yang dibilang itu. Jadi yang bekerja ini nanti hanya kita. Kita ini sebagai sutradaranya, Ibu. Nah, Ya. sutradara itu kita memberikan naskah ini kepada kru-kru kita. Jadi para pembantu kita. Jadi otak kita itu yang kita pikirkan itu sudah terbaca dalam konteks naskah itu. Jadi kita serahkan hasil karya kita itu untuk dibaca sama kru-kru kita itu. Itu Sama kru maksudnya ya. ya. Iya, itu Oke, maksudnya. siap, Pak. Jadi kita tidak bekerja sendirian ya, sendiri. Kalau kita sudah punya naskah sama yang skripnya itu ya. Nah, Mm, jadi itu tuh sebenarnya untuk kepada pembantu kita. Jadi mereka terarah, tidak bertanya lagi. Karena sudah tersusun scan 1, scan 2, durasi sekian, durasi sekian, long ya. shoot, long ini, Mm, ya angle-nya yang dari udah up, detail dari gitu. ya, itu. Mm, Paham ya oke, siap. semua ya? Oke. Nah, itu kita belajar apa Makasih sih? banyak, Pak. Oke. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut? Saya Bapak, Ya, silakan Siska. gini kalau misalnya yang kakak tadi kan dia kan pakai videonya tuh nyata gitu kan. Ya. Bagaimana kalau misalnya saya cuma ambil dari 2 dimensi aja, Pak, kayak gambar gitu, animasi terpotong atau sebagainya gitu. Haruskah juga dengan angle kamera juga dipakai? Oke, saya jawab ya, Siska. Eh, Ingat Siska ya, konteksnya kita ini tidak terpatok ke hasil, ya. Jadi hasil ini, ingat kita kan tidak membatasi ide orang. Ide itu kan lepas liar ya, liar. Kalau kita bataskan nanti hasilnya satu nanti. Kalau kita batasin, oh harus seperti ini satu. Nah, konten naskah ini kita kembalikan kepada yang pembuat. Berarti kita sebagai kreator atau sutradaranya ya. Sutradara itu boleh.
mau dua dimensi, mau yang real, mau ini. Nah, yang konteks yang kita pelajari tugas dua ini itu membuat satu naskah. Oh, kalau misalnya Bu Siska pengen yang dua dimensi, no problem. Ya, no problem. Tidak ada longsur, Pak. Memang nggak ada di situ. Ceritakan saja. Oh, ini dia nampilkan bercerita di skin satu. Misalnya karakter si A ini hanya termenung gitu ya, atau hanya hanya diam. Udah itu aja. Berarti kan kalau misalnya dua dimensi ini, kalau kita sebagai direktornya atau sebagai sinopsisnya, itu tinggal kita serahkan hasil karya atau sinopsis kita ini kepada yang ahlinya. Kan kita nggak, gini Bu ya, dalam satu cerita, sutradara atau yang pembuat sinopsis atau naskah itu tidak bekerja sendiri, Ibu. Jadi kalau misalnya ada satu, misalnya kita mempunyai ide cerita atau satu ini, dia tidak mengambil sendiri atau untuk teks shootnya dia sendiri, untuk mengambil suaranya dia sendiri, atau mengambil lokasi dia sendiri. Enggak, Bu. Jadi kita ini sebagai sinopsis atau sebagai kreatornya itu, kita yang menyerahkan langsung eh, satu naskah itu kepada yang kita wakilkan. Jadi kalau kita bekerja sendiri, waduh Bu, itu filmnya atau durasi yang 3 menit sampai 5 menit itu bisa sampai 3 sampai 4 bulan. Ya. Buat video itu susah. Jadi kita dalam membuat video itu sebenarnya sangat susah sekali, Ibu. Cuma orang berpikir kalau sebagai penikmat atau penonton itu, waduh, cuma hanya menikmati hasil. Tapi di balik layar, di balik layar itu film yang durasinya hanya sekian 1 sampai 10 menit itu luar biasa problemnya. Apalagi kita membuat satu film animasi yang 3D, yang 3 dimensi itu luar biasa, Bu. Ya, luar biasa sekali. Itu bisa makan yang durasi 1 sampai 10 menit itu. Itu kalau yang benar-benar yang 3D, yang seperti Ipin, Upin itu 3D, yang seperti yang video-video yang sudah nasional itu ya. Itu satu tag 1 sampai 10 menit itu bisa makan waktu sampai 6 bulan Ibu buatnya. Nah, makanya film-film pernah dengar kan film yang Indonesia punya yang untuk saya pernah lihat itu. Saya juga pengamat video animasi, Bu ya. Saya pernah buat juga animasi yang 3D itu. Memang susah, Bu. Jadi buat satu take untuk menggerakkan tangan yang lain ini itu bukan pakai AI. Jadi memang benar orang yang berskill. Ya, berskill. Jadi untuk membuat satu durasi 1 sampai 10 menit itu kalau sudah seperti yang nasional punya, seperti Somad, keluarga Pak Somad, seperti Ipin-Ipin, itu kan 3 dimensi itu. Yang tag-nya lihat, kameranya bisa ngambil sudut bawah, Angel, bisa dari shot up yang long. Karena mereka itu bermain virtual, Ibu. Kameranya itu bermain virtual juga. Jadi dalam satu aplikasi itu, nama aplikasinya itu ada macam-macam. Kalau saya menggunakan Blender namanya. Blender itu kita ngeset kameranya dulu, Ibu. Jadi kamera dalam kamera dalam aplikasi. Di aplikasi itu ada kamera lagi, Bu, secara virtual. Nah, jadi ngeset kamera itu di dalam aplikasi. Baru nanti objeknya kita buat. Bayangkan untuk buat film animasi ya. Sebelum kita mengetek itu kita membuat objeknya dulu, membuat pencahayaannya, setelah itu kameranya, mau berapa kamera untuk satu sudut. Waduh panjang nih Bu, kalau cerita itu. Ya, buat itu saya bilang luar biasa orang membuat satu film animasi yang berdurasi sampai 1 jam. 1 sampai itu bisa 6 jam. Makanya film animasi itu mahal itu. Ya, mahal sekali. Oke, kembali lagi ke posisi ini kita. Berarti nanti tugasnya itu untuk hasil, no problem Ibu. Mau 2 dimensi, mau yang real, yang boleh yang kata Ibu dari kuda, boleh yang lain itu hanya cerita hasil Bu. Kita ini bercerita naskah. Oh, pengennya seperti itu. Itu aja yang diharapkan di tugas dua. Ya, tugas dua. Seperti contoh. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Ya, ini contoh ininya ya. Ya, ini infografis karena dia pengen membuat satu video yang berbasis seperti tadi ya infografis. Kalau misalnya
tadi yang pengennya ada kuda itu boleh Bu, gambarkannya kuda sini ini menceritakan oh selain ini dan akhir the end-nya hasilnya seperti itu akan jadi video. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Nah, mungkin untuk tugas dua ya. Untuk tugas tiga kemarin eh, sudah dibuka ya tugas 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 tiga belum dibuka. Belum, Bapak. Oke, tugas dua aja belum selesai. Ya, belum ada yang Ya, ngumpul. Mau dibuka? Mulai dapat ininya. boleh. Boleh, Pak. Oke, kita lihat tugas tiganya ya. Kita buka. Wah, ini enak kan sudah siap-siap. Nah, tugas tiga belum keluar, belum ada. Ntar. Ini tugas. Oh, tugas ntar saya tanyain kok tugas 4, tugas 3 nggak ada ya. Ini masih tugas 4. Ini tugas 4 ya, tugas 2 nanti saya tanyain ya ke pihak ini. Karena tugas ini itu UT dari Prodi yang memberikan ya. Kayaknya tugas 3 belum dikeluarin. Ini tugas 4. Kalau tugas 4 ini saya lihat teknik pencahayaan, key light, fill light, backlight, penggabungan. Wah, ini kamu tambah susah saya lihat. Belajar AI, arti augmented reality AR ya. Ini kayak VR itu ya. Oke, nanti kita bahas ini ya. Itu aja dulu. Ya, ini nanti di web berikutnya nih. Ini ada web lagi nih. Ya, nanti pusing pula. Kita yang ringan-ringan dulu. Jadi di tugas 3 ini berarti hanya tugas 2 ini mengerjakan naskah yang dikumpul untuk durasi 3 menit nanti dikumpulkan seperti yang sudah saya contohkan yang ada di LMS ya. LMS itu contoh. Oke. Ini di tugas 3. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, di tugas ini nanti saya tanyakan di sini di dalam sesi 4, sesi 4 ya. Ini sesi 4 isinya seperti ini, analisis oke. Materi, argumental, berbasis web, argumen relasi kamera mounting, ruang tanya jawab, tugas. Nah, tugas di sini kosong saya lihat, tidak ada isi. Ya, nanti saya akan tanyakan untuk tugas ini dan grade-nya, penilaiannya, nah, apakah ambil diskusi, ya kehadiran, diskusi, sesuai instruksi tugas, tugas nggak ada. Bapak, adakah contoh untuk tugas 2 itu seperti apa? Contoh ya, Iya, Bapak. contoh tadi sudah saya buka, yang ini Ibu, contohnya Ibu. Oke, nih, ini tadi sudah saya, nih contohnya. Ya,
Di penggayaan Ibu, nanti buka LMS-nya. Di LMS itu ada. Nanti ada contoh, tinggal download. Nah ini, ya seperti ini. Atau saya nanti, Berarti itu nanti dibuat video gitu ya, Pak? enggak, kita hanya dapat naskahnya saja Ibu, bukan video. Oh, berarti bukan buat video ya, Pak? Bukan. Kita buat naskah. Karena di sini, Oh, yang di sini, dalam tugasnya Ibu, ya tugasnya itu jelas dibilang di sini, ini tugasnya Ibu ya. Nah, itu tugasnya. Nah, ini tugas dua ini, lihat nih, kita baca Ibu ya, kita bersama ya. Tugas dua, praktik membuat naskah video pembelajaran singkat. Praktik membuat naskah, ya kan, naskah. Ya, digeser ke bawah, petunjuk praktek, gunakan format naskah di modul 4 maksimal durasi 3 menit. Bukti praktik, naskah nah dalam. durasi 3 menit itu saya kira, Bukan, Ibu. Jadi gini, naskah dalam format Word diunggah pada fitur tugas di laman e-learning. Nah, yang dibilang ini, Bu, yang dibilang durasi 3 menit ini, contoh seperti ini. Lihat, jenis program jenjang sekolah, ilmu pengetahuan, oke, durasi 3 sampai 5 menit. Nah, apa itu durasi 3 menit? Eh, di sini agak kurang ya sebenarnya. Nanti saya lihatin, sebenarnya ada namanya storyboard sebenarnya ya. Jadi kita lihatin. Itu kalau saya punya, harus saya lihatin. Sebentar ya. Atau saya lihatin tugas yang sudah pernah ngumpul ya. Sudah ada yang ngumpul ya? Sudah saya ngumpul. Saya Sudah, lihat. Pak. Sudah, saya lihatin dulu ya. Saya sambil ini. Kalau ada yang sudah ngumpul, apakah benar atau tidak? Oke, Siti. Siti udah ngumpul ya? Kita lihat Siti, benar nggak formatnya? Oke. Naskah durasi 3 menit. Infografis sudah mengikuti. Nah, ini seperti contoh ya. Jadi tidak sebenarnya kalau di dalam kalau saya put format saya itu ini menjelaskan 3 menitnya itu dijelaskan ada nggak yang sudah mengumpulkan sesuai yang ada menitnya? Riza, Pak, mungkin yang Saya tadi. lihat. eh, Ada yang sudah 3 naskah. Kita lihat Tetri. Tetri sudah ya? Belum saya nilai ya. Kemarin saya karena kemarin ke bahasa kamera. Oke, oke. Nah, belum ada mewakilin ini ya. Belum ada yang mewakilin durasi. Nah, ini siapa nih? Oke. Nah, ini udah ini ya. Saya, Pak. Ini siapa nih si? Riza, Pak. Nah, ya, seharusnya seperti ini. Skin ya. Ada opening, durasinya 0, ini. Ini penentunya durasi ininya tuh. Nah, ini benar nih. Ya. Jadi ini visual skin ya. Betul, Pak. Oh ya, opening, isi cerita, oke. Nah, ini ya benar nih. Terus, nah ini kalau kita, nah coba nih. Kalau ini sudah kita buat, seperti ini. Coba kita serahkan ke orang. Benar, Pak. Kita kasih ide kita ini ke seorang misalnya yang membuat video.
Jalan nggak videonya nih? Jadi nggak videonya? Boleh. Jadi, Jadi, Kak. Itu tujuannya naskah ini. Paham ya? ya Pak. Nah, jadi kita sebagai sutradaranya kita buat tulis durasi sekian sekian ini musiknya. Nah, ide cerita ini kita kasih ke yang editing atau yang monitor yang home produksi lah, misal rumah rumah produksi ya, home produksi video. Kasih ini, berikan ke mereka itu. Pasti jadi filmnya. Benar kan? Nah, Iya Pak. coba kalau kita berikan, bukan menyalahin nih ya. Kalau kita berikan yang seperti ini, jadi apa enggak? Jadi, jadi kan? Tapi yang treatment ataupun videonya ini durasinya ini enggak tahu nih mau berapa menit jadinya. Benar kan? Iya Pak. Karena ini sini durasi maksimal 3 menit. Nah, nanti yang ini paling potong-potong nih nanti buatnya ini. Ini udah benar ya, tapi nanti sebenarnya sebagai mendetailkan proses dari pengambilan ngetek shootnya nanti sebenarnya itu. Jadi ini mereka yang membuat satu video itu mereka sudah paham apa berapa menit di sini, berapa detik di sini, berapa sekian ini. Jadi hasilnya karena di sini sudah dijelasin loh. Nih, jelasnya berapa? Maksimal 3 menit. Kalau tidak ada penjelasan durasi menit, bingung nih. Jadinya bisa 1 jam nih. Benar kan? Tapi bisa melewatin itu. Durasi ini hanya sebagai patokan bahwa durasinya bisa sampai 4 menit, bisa. Tidak mesti harus 3 menit. Ya, ini kan planning, rencana 3 menit. Oh, misalnya di dalam pembuatan video ini mau maksa ke nggak mungkin, ya harus 3 menit pas nggak mungkin. Ini sebagai panduan bahwa durasi ini maksimalnya 3 menit. Kalau bisa. Kalau lebih, ora opo-opo. Ya, tidak apa-apa. Paham ya? Itu Iya Pak. itu ke teknisnya. Itu ke teknisnya ya. Teknisnya nanti mau 4 menit, 5 menit nggak masalah. Tapi di dalam naskah ini dicantumkan sekian itu untuk pemandu eh, yang akan membuat videonya nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak, bolehkah tugas tadi di-share di grup buat acuan ke kita? Tugas Yang, ada yang deh. benar, yang Oh, benar yang tadi. benar. Oke, Iya. boleh. Wah, ini bangga nih yang sudah benar nih. Atas nama siapa tadi tuh? Terima kasih ya Mbak Reza. Riza Yoga, Iya, Pak. si atas nama Sama-sama, Pak. Riza ya. Iya, Pak, betul. Oke, Riza nanti saya share ke grup supaya jadi panduan supaya dapat Iya, nilai ya. Oke. oke, Pak. Terima kasih Semoga Mbak Riza. bermanfaat sama-sama. Iya, saya langsung berikan supaya jangan lupa rem ke antar. Oke, sudah saya ke grup. Oke ya. Udah, ada pertanyaan lagi? Absen kapan, Pak? Ya, ini bentar lagi absen nih. Karena sudah lewat ya. Nanti saya bilang sudah selesai. Kalau sudah ada pertanyaan kita absensi. Nggak ada ya? Oke. Jadi untuk tugas berikutnya kita tunggu. Nanti saya tanyakan tugas-tugas yang tugas 3 itu masih kosong. Saya akan tanyakan di UT-nya. Nanti tugas yang gimana? Apakah tugasnya dari saya atau dari UT yang memberikan share-nya. Oke, kita absensi dulu untuk hari ini. Tuh, web sesi 3 absensi.
Absensi saya absensi aja lah ya. Kemarin itu ada yang salah tuh absensinya, dibuatnya tidak hadir padahal dia ngeklik tuh. Dia salah klik. Benar nggak? Ada yang salah klik nggak? Ada tahu nggak artinya itu? Di kliknya kemarin saya lihat yang ini. Nah, ini absensi ya. Oke, kemarin dikliknya di sini. Oke, absen jadinya. Oke, Dewi Rosmayanti. Ada? Ada Dewi? Nggak ada ya? Absen ya. Kelamita Yuliana. Nggak ada? Nike Agustina. Ini dengarkan suara saya kan? Dengar. Dengar, Pak, dengar. Nike, Nike Agustina. Jangan sampai kelewat ya. Nggak ada ya. Pak, Sinar. Ini namanya Sinar. Ira Dewi Savitri. Hadir, Bapak. Hadir ya. Gilang Maulana. Tidak ada. Zahra Alfariza. Nah, ini saya takutkan ya. Nggak hadir ini mengurangi absensi nih, penilaian nih nanti nih. Saiful Rizal. Nggak ada juga. Sohib Khairun. Nggak ada. Ada Pak, ada Ad- Pak. Ada. Ingat ya, jangan sampai ini. Karena ada nilainya ini. Ebi Novianti. Amirul Fauzi. hadir, Pak. Hadir ya. Cindy. Putri Amri. Putri Amri. Hadir, Pak. Nurjana. Ada Nurjana. Watini. Hadir Bapak, hadir. Watini ya. Zulfairianor. Zulfairianor. Oh ya ada ya. Zulfa hadir, Pak. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Eli Rosanti. Elia Rosanti. Hadir, Pak. Oke, saya hadir. Marifa. Nurjana hadir, Pak. Hadir Oke. Pak, Marifa. Risa Diarni. Hadir, Pak. Hadir. Risa Yoka Indriani. Yang tadi Hadir, ya. Pak. Hadir. Ya. Tetri Nuraida. Hadir Pak. Adal. Nggak ada ya. Abdul Aziz. Hadir, Pak. Muhammad Adrian Muana. Nggak ada ya. Siska. Siska ada tadi ya. Oke. Udah ya, nggak ada ya. Ada sebelum saya set. Karena ini akan masuk. Hadir, Pak. Hadir Pak. Siapa? Tadi Siti. Nurjana. Nurjana. Enggak ada. Iya, Nurjana doang. Nggak ada Sitinya. Bentar, saya aktifkan. Siti ada nggak Siti? Siti Nurhati. Oh, masih banyak nih ya. Walah, ngulang. Kok ngulang? Walah. Aduh. Oke, ulangi lagi ya. Dewi Rosmayanti. Klamita. Nike Agustina. Sinar. Ira Dewi Savitri. Ada Ira? Nggak ada ya? Ini terreset nih. Gilang Maulana. Ira Dewi ada, Pak. Ira Dewi ada, Pak. Oh, ada ya. Ya. Gilang Maulana. Nggak ada ya.
Zahra Alfariza. Oh, Sinar ada ya? Mana Sinar? Ini ada di notisnya. Mana Sinar? Suaranya mana? Orangnya mana nih? Tadi ada, Pak. Tapi enggak tahu kemana. Ada tadi. Iya, Pak, ada saya tadi Itu di ada Masih jilbab ada, biru, Pak. Pak. Ada, Pak, masih. Itu Sinar ada. Oh, ada. Jilbab biru, Pak. Gilang Maulana? Nggak ada ya? Zahra Alfariza? Saiful Rizal? Saiful Rizal nggak ada ya? Sohib ada tadi ya? Ada, Pak, ada. Ebi Novianti Lestari? Nggak ada. Amiruddin Fauzi ada ya? Ada. Ingat jangan sampai kelewat ya. Ini aplikasinya ini Cindy Putri Amri. Ada, Pak. Dah. Nurjana ada ya? Nurjana? Nggak ada ya? Wartini ada. Zulfainor ada ya? Kayaknya Iya, ada Pak. tadi Nurjana, Pak. Iya, Nurjana ada ya? Videonya Nurjana ada, Pak. ada, Pak. Nurjana ada apa enggak nih? Ada videonya. Ada itu, Pak, Nurjana. Oh, ada ya. Zulfainor ada. Ada, Pak. Sri Wahyuni Hadir, Pak. hadir ya. Elia Rosanti, Hadir, Pak. Ma'rifah, Hadir, Pak. Risa Diarni, Hadir, Pak, ada. Risa ada ya? Ada, Pak. Risa Yoga Indriani, Hadir, Pak. Tetri Nuraida, Hadir, Pak. Adal nggak ada ya? Ahmad Abdul Aziz ada. Ada, Pak. Muhammad Adrian Muana nggak ada ya? Rizka ada. Siti Nurhayati. Siti ini aktif dalam mengumpulkan tugas tapi tidak pernah kemarin tidak ikut ini ya tuh web ya. Oke, saya save. Jangan lari lagi dia. Oke, sudah untuk absensi. Oke, saya save, simpan. Oke ya. Absensi sudah. Mungkin kita tampil ini dulu ya. Aktifkan ininya dulu sebentar. Kameranya untuk screenshot web kita. Saya mau screenshot. Ebi, Cindy. Jadi cuma orang 17 ya. Oke, dah. Oke ya, jadi untuk pertemuan kita pada sore ini ya kita anggap selesai. Jadi untuk kedepannya nanti ada tuh web 3, nanti akan seperti ini. Nuansanya juga kita cari jadwal kesepakatan ya. Kita sama-sama enak, saya enak, di sana juga enak. Saya harapkan hadir ya, saya harapkan semuanya yang tadi sebenarnya 20 mahasiswa yang ikut mata kuliah ini. Tapi saya lihat web 1, web 2 ini hanya berapa orang yang ikut hadir. Nah, dalam konteks yang untuk hari ini sebenarnya saya menekankan kehadirannya itu kalau bisa aktif dalam web dan juga diskusi karena kemarin pas penilaian itu saya bingung untuk menambahkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, untuk tugasnya ikuti aja instruksi yang ada di tugasnya. Jangan sampai melenceng, karena nanti tugas itu akan dibaca sama pihak prodi. Nah, kalau kami memberikan nilai yang agak ini, saya lihat tugasnya nanti. Karena aplikasi LMS ini prodi yang pegang ya.
kami sebagai tutor, sebagai dosen ini hanya mengaktifkan atau memberi arahan dan juga sesuai arahan UT. Karena kami setiap kali mau memberikan satu arahan kepada mahasiswa itu kami ada rapat dulu, karena kan sifatnya jauh-jauh. Ini sering jadi pertanyaan, Pak, yang gimana sih yang nggak pernah hadir? Dari sini juga saya perhatikan di dalam web saya ini atau dalam LMS saya ini ada 2 orang yang tidak pernah aktif, tapi namanya ada, ya. Dari awal semester sampai akhir tidak ada eh, aktivitas di dalam webnya, dalam aplikasi LMS-nya ya. Oke, sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita tutup pertemuan kita ya untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat semua, sampai ke depan sampai pertemuan ke-8. Kita selesaikan tugas-tugas apa yang yang diberikan sama UT ya. Sebelum sesudahnya, mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Makasih, Pak. Soalnya. Oke ya. Tes dulu, kalau tes.